menyatakan bahwa mulai saat ini dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Haji Roma Irama, semoga Allah senantiasa melindungi Anda dari godaan setan-setan yang terkutuk ya. Jadi menurut Bang Haji, dengan dasar-dasar Al-Quran dan hadis, dan dengan dibantu data-data ilmiah dari segi ilmu nasab, filologi atau sejarah, dan ilmu DNA, maka aku yakin Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Sampai beliau ini dengan begitu percaya dirinya memakai diksi hakul yakin serta membaca kalimat syahadat ketika menyatakan habaib bukan atau putus nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya boleh mengomentari, pertama, hakul yakin itu kan artinya merasakan secara langsung sesuatu yang diyakini. Misalnya kita yakin dengan hakul yakin kalau madu adalah madu ketika mencicipinya secara langsung. Jadi dengan dirasakan secara langsung dengan indera perasa. Kalau soal nasab habaib, kita itu cuma sebatas ilmu yakin, bukan hakul yakin. Ainul yakin pun kita gak sampai ke situ. Jadi kita ini hanya sebatas pengetahuan yang yakin, yakni ilmu yakin, berdasarkan mendengar informasi dari orang-orang yang kita percaya, termasuk di situ para ulama yang mengatakan bahwa habaib adalah keturunan Rasulullah. Sekali lagi, ini cuma dalam taraf ilmu yakin, bukan ainul yakin, bahkan bukan hakul yakin. Jadi bagaimana Bang Haji itu bisa bilang hakul yakin sementara para ulama saja tidak pernah memakai kata hakul yakin dalam soal nasab habaib ini? Tapi diksi hakul yakin ini mungkin beliau itu meniru pernyataan dari Ki Imad ya, yang dulu pernah mengatakan hakul yakin Ba'alawi bukan dzurriyyah Rasulullah. Yang kedua, Anda juga sambil baca syahadat itu gunanya apa? Atau hukumnya gimana? Apakah sunnah, wajib, atau mubah? Setahu saya, baca syahadat yang diwajibkan dan ada yang sebatas dianjurkan atau sunnah, itu ketika masuk Islam, maka wajib baca syahadat. Ini yang wajib. Ketika adzan dan iqomah, ada kalimat syahadat yang wajib juga dibaca. Begitu juga ketika sholat, wajib baca syahadat di saat baca tahiyat. Terus dianjurkan mengucapkan syahadat atau sunnah mungkin ya, ketika mau menghadapi sakaratul maut. Itu pun kalau orang muslim. Sunnah mengucapkan syahadat ketika mau menghadapi kematian. Setahu saya seperti itu. Tapi mungkin dalam konteks pernyataan Bang Haji ini, membaca syahadat yang tidak masalah. Artinya boleh-boleh saja mungkin. Jadi saya gak mau menyalahkan soal ini, karena tidak haram juga mengucapkan kalimat syahadat untuk memulai atau membersamai suatu pernyataan. Mungkin. Ya kalau saya salah, monggo dikoreksi. Kemudian, kalau saya simak narasi-narasi mengenai ayat dan Al-Quran yang disampaikan oleh Bang Haji sebelum pernyataan di video barusan ya, kalau saya lihat videonya secara full, itu tidak ada satupun ayat dan hadis yang bisa dibuat dalil atau dasar untuk menyatakan kalau Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ayat-ayat dan hadis yang disampaikan Bang Haji tersebut juga tidak ada kaitannya dengan cara mengisbat dan membatalkan suatu nasab. Jadi kalau maksudnya Bang Haji menjadikan ayat-ayat dan hadis yang disampaikannya itu sebagai dalil atau dasar untuk memutuskan nasab, yakni mengatakan habaib bukan keturunan Rasulullah, tentu tidak bisa. Karena bukan dalil-dalil ayat dan hadis itu yang dipakai oleh para ulama untuk menentukan tersambung tidaknya suatu nasab. Atau artinya Bang Haji ini hanya bermaksud bahwa dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang disampaikannya itu, dan dengan didukung ilmu nasab, filologi, dan DNA, ialah sebagai motivasi Bang Haji untuk menyatakan bahwa habaib bukan keturunan Rasulullah. Jadi hanya sebatas sebagai dasar motivasi saja untuk Bang Haji menyatakan bahwa para habaib terputus nasabnya dengan Nabi, walaupun ayat dan hadis yang disampaikannya itu gak nyambung dengan ketentuan nasab.
Ya entah lagi kalau cuma sebagai motivasi ya, dasar motivasi, bukan dasar hukum. Jadi nggak masalah mungkin kalau sebagai dasar motivasi saja, bukan sebagai dasar penetapan atau pembatalan nasab. Tapi yang jelas, ayat-ayat dan hadis yang disampaikan Bang Haji itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sah tidaknya nasab habaib atau nasab siapapun. Harusnya, kalau Anda mau menyatakan terputus atau tersambungnya nasab seseorang, itu mengutip ayat Al-Quran atau hadis atau dalil-dalil yang lain yang dijadikan dasar atau dalil oleh para ulama dalam menentukan suatu nasab. Begitu seharusnya. Kemudian mengenai ilmu nasab, virologi, atau sejarah, dan ilmu DNA, saya bertanya-tanya, apakah Bang Haji ini paham dengan benar sesuai dengan pemahamannya para ulama dan para pakar di bidang ilmu-ilmu itu? Bukan saya bermaksud meremehkan. Anda ini kan ikut pada pemahamannya Ki Imad dalam hal nasab, dan mungkin juga ikut Profesor Manahem dalam bidang filologi. Sementara Pak Imad itu bukan ahli ilmu nasab, dan pemahaman Ki Imad tentang poin-poin ilmu nasab itu terbukti tidak sesuai dengan maksud dari ulama nasab itu sendiri. Kan sudah jelas itu, mulai dari kitab sejaman, Surah wal Istifadoh, dan lain-lain. Pemahaman Ki Imad itu gak sama dengan yang dimaksud oleh para ulama nasab. Bahkan penulis kitab ilmu nasab itu sendiri itu gak sama pemahamannya Pak Imad. Ki Imad juga bukan ahli bidang ilmu sejarah. Kalau Profesor Manahem mungkin dalam filologi atau sejarah dia pakar mungkin. Tapi dia bukan ahli ilmu nasab, tentu tidak berkompeten kalau dia berbicara tentang putus tidaknya suatu nasab. Hanya berdasarkan sejarah. Terus, para ulama ahli nasab itu sudah dengan soreh menyatakan bahwa habaib itu nasabnya soheh tersambung pada Rasulullah. Dan para ulama pakar nasab ini tentulah juga orang-orang yang ahli dalam ilmu sejarah. Pasti paham bagaimana secara historis sebagai pendukung bahwa secara historis habaib itu merupakan keturunan Rasulullah. Karena tidak mungkin seorang ulama ahli ilmu nasab itu tidak menguasai ilmu sejarah, nggak mungkin. Para ahli nasab itu pasti ahli sejarah. Tapi ahli sejarah belum tentu pakar ilmu nasab. Oke, Pak Manahem ini ahli dalam filologi barangkali, tapi dia bukan ilmu nasab. Jadi walaupun dia bicara berbusa-busa tentang filologi, tentang sejarah, itu tidak bisa memutuskan nasab seseorang, tidak bisa, karena dia bukan ahli ilmu nasab. Seperti itu. Lalu mengenai tes DNA, Bang Haji ini tentu hanya mengekor pada Pak Sugeng, yang juga bukan pakar DNA. Ini sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa Pak Sugeng itu bukan pakar DNA. Yang mana statement-statement Pak Sugeng tentang penetapan nasab, baik jarak dekat maupun jarak jauh, itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama serta para ahli DNA. Silakan Anda cek di kitab-kitab nasab dan kitab-kitab fikih terkait tes DNA untuk mengkonfirmasi nasab seseorang. Dan Anda juga lihat bagaimana argumentasi-argumentasi termasuk argumentasi para pakar DNA tentang kaitannya dengan nasab. Lagi pula, dengan mengandalkan tes DNA hanya berdasarkan data yang ada di family tree. Sedangkan data di family tree itu masih rancu, tidak akurat. Jadi dalam hal ini, kalau saya kaitkan dengan taklid, Bang Haji ini bertaklid atau mengikuti pendapat orang yang bukan pakarnya, tidak berkompeten dan tidak kredibel di bidang nasab, tidak juga berkompeten di bidang DNA, dan juga tidak berkompeten di bidang sejarah kecuali Pak Manahem ahli di dalam sejarah, mungkin dia berkompeten. Mungkin. Dan saya yakin Bang Haji ini ngerti kalau kita itu harus bertaklid atau mengikuti orang yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau orang yang ahli. Kita itu hanya boleh mengikuti orang yang sudah jelas ahli ijtihad dalam istimbat suatu hukum atau ulama yang keilmuannya benar-benar mumpuni. Jika hanya ikut pada orang yang cuma bermodal copy paste di Google, apalagi copy pastenya dari tulisan orang-orang yang menyimpang, dan juga bahasa Arabnya saja belum lancar, ya tidak boleh kita mengikutinya. Dan tidak ada satupun ulama di dunia ini yang muktabar sampai detik ini menyatakan kalau habaib bukan keturunan Rasulullah. Itu gak ada, Pak. Maka jangan sampai kita itu ikutan dan mendukung orang yang membatalkan nasab tanpa ilmu, yakni bukan pakar ilmu nasab. Karena berarti kita juga termasuk dalam perbuatan orang-orang jahiliyah ketika membatalkan nasab seseorang tanpa ilmu nasab. Bahkan sudah menjadi ijma ulama
bahwa mento'an nasab tanpa dasar keilmuan yang jelas dan benar adalah maksiat dan dosa besar. Maka yanah alal maksiat, menolong atau mendukung orang lain dalam kemaksiatan, itu adalah maksiat juga, haram. Kan Bang Haji itu sering mengutip ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah saling membantu dalam kemaksiatan dan permusuhan. Takutnya pernyataan Bang Haji ini malah menambah memperkeruh suasana dengan Anda ikutan dalam pembatalan nasab tanpa ilmu. Ini berarti Anda juga posisinya itu sudah mendukung dalam dosa dan permusuhan. Sudah gitu ngajak-ngajak orang untuk mengingkari nasab habaib. Terus kata Anda, Habib itu adalah saudara kita yang seiman. Anda menganggap saudara, tapi kok gitu Bang Haji? Kok segitunya gitu? Kemudian, jangan sampai kita ini masuk dalam man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, maka ia akan mendatangkan keanehan-anehan, membingungkan umat. Seperti kata Bang Haji tadi. Seperti tadi, bukan dalil atau dasar tentang penentuan atau pembatalan nasab dibuat landasan atau dasar untuk membatalkan nasab. Kan kacau. Sebagai closing konten ini saya sampaikan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau gak paham tentang sesuatu, apalagi berkaitan dengan hukum agama, maka tanyakan pada para ulama. Dan di kubu pembatal nasab ini realitanya krisis tokoh ulama, sebagaimana yang dikatakan Lora Ismail Khalili. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.